Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan menyimak sosialisasi masuk perguruan tinggi negeri Universitas Sriwijaya tahun 2022. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Profesor Dr. Zulkifli Hasan. Mari kita simak bersama. Kriteria lain berupa prestasi akademik dalam menentukan peringkat siswa. Nah, ini yang saya katakan tadi, apabila nilainya sama antara si A dan si B, bingung yang mana mau diambil, cari, telusuri, nggak ada prestasi apa yang lainnya, diambil itu semua. Pilih tinggal, tapi sekolah yang bertanggung jawab memilih anak-anak yang dinyatakan eligible ini. Jumlah siswa yang masuk dalam peringkatan sesuai dengan ketentuan kuota aktasi tadi. Kalau 40%, B25, C5%. Nah, catatan tahapan peringkat ini dilakukan sekolah secara lengkap dapat dilihat pada informasi ini. Jadi, Bapak Ibu bisa melihat di sana. Lalu jadwal. Jadwal SNPTN, jadi registrasi akun sudah selesai, kita 4 Januari sampai 8 Februari. Registrasi akun bagi siswa juga sudah selesai. Atau rapotnya ini ada tip X. Dilihat, itu terlihat biasanya itu diperbesar. Nah, ini kemungkinan besar itu dipermasalahkan dan kemungkinan dibatalkan. Itu kemungkinan. Dan masalah lainnya, ya, kalau tidak sesuai rapot dengan PDSS, anak itu diterima, kemungkinan juga sekolah itu diberikan sanksi, tidak boleh ikut SNPTN untuk tahun berikutnya. Nah, ini hati-hati, karena kalau tidak bisa ikut tahun berikutnya, berarti anak-anak kita kehilangan kesempatan untuk kuliah di perguruan tinggi melalui tanpa tes. Bukan itu saja, orang tua si gara-gara itu. Nah, ini orang tua komplain. Jadi hati-hati betul untuk sekolah. Itu satu. Kemudian yang dua, yang disarankan oleh Pak Rektor tadi juga, bagi anak-anak yang tidak mampu, itu bisa mengambil KIPK. Jadi Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Nah, itu sudah ada mekanisme, buka di laman LTMPT, ada mekanismenya KIPK ini. Dan nanti kalau betul-betul diterima, ada perguruan tinggi akan mengunjungi. Ya. Jadi mengisi, dikunjungi. Seperti dulu bidik misi, itu pengganti bidik misi KIPK. Dikunjungi apa betul, misalnya foto rumahnya seperti ini, dapurnya seperti ini. Nah, kadang-kadang kemarin saya sama Pak Rektor juga di suatu wilayah itu udah berapa kali ketemu ternyata tidak sesuai. Anak pejabat, ya pejabat daerah ngambil bidik misi itu, ya itu dianggap oleh pimpinan Unsri, dilaporkan bukan rektor yang memutar pimpinan Unsri bahwa ini melakukan kecurangan. Jadi penerimaannya bisa dibatalkan kalau di Unsri, ya. Kalau perguruan tinggi lain saya nggak tahu apakah ditolerir atau tidak. Kalau Unsri langsung ditolak. Nah, ini juga harus hati-hati dalam pengisian raport itu. Baik, jadi kita lanjutkan tentang UTBK dan SBMPTN. Jadi di sini ada perubahan UTBK tahun 2022. Kalau tahun lalu kita hanya TPS dan TKA, potensi skolastik hanya dan kompetensi akademik, hanya dua ini. Tapi tahun ini ada tes bahasa Inggris. Kalau tahun-tahun sebelumnya bahasa Inggris ini nyelip di kompetensi akademik kalau misalnya, atau di materi tes. Ada dalam soal dalam bentuk bahasa Inggris, tapi sekarang ada khusus tentang bahasa Inggris. Metode tesnya UTBK berbasis komputer, lalu kelompok ujian. Jadi anak kita boleh mau milih Saintek, boleh milih Sosum atau campuran. Nah, di sini anak-anak yang Soshum pengen masuk ke kedokteran misalnya, silahkan asal lolos. Atau anak Saintek mau milih hukum misalnya, boleh kalau lolos gitu ya.
Tapi nanti kalau anak sasum masuk, nggak usah kedokteran, misalnya masuk kimia, saya teknik kimia misalnya, dia harus banyak belajar kimia, ya. Nah, jadi nanti ini terpaksa kursus kimia lagi karena mengikuti mata pelajaran kimia. Atau bagi anak-anak yang punya masalah, misalnya buta warna, misalnya, ini juga harus hati-hati. Walaupun tidak dicantumkan di situ, ya, dalam peraturan buta warna tidak boleh memilih kedokteran milih itu tidak dicantumkan, tapi itu nanti akan mengganggu anak kita. Nanti masuk kedokteran, ada ini apa misalnya bedah kata misalnya, mencari pembuluh darah yang warna merah, warna biru, semuanya warnanya sama, sehingga salah potong. Ya kalau kata nggak apa-apa, tapi namanya hewan ya kasihan juga. Bagaimana kalau manusia? Nah itu supaya dipertimbangkan kalau punya masalah-masalah itu akan mengganggu proses belajar mengajarnya. Lalu pelaksanaan tes ini dilaksanakan dalam 2 gelombang. Maksud 2 gelombang ini karena masalah waktu, bukan kesempatan untuk mengikuti tes 2 kali, bukan. Hanya masalah waktunya saja dibuat 2 gelombang. Tahap pertama itu ini apa 7 hari, pokoknya jumlah total ininya sebanyak 14 hari, sebanyak 28 sesi, karena setiap hari itu ada 2 sesi. Dan ini kesempatan bagi anak-anak itu hanya 1 kali. Dia boleh milih mau gelombang 1, gelombang 2 silakan. Tapi nggak bisa mau ikut gelombang 1, ikut gelombang 2. Sistem yang nanti yang akan memblokir bahwa dia sudah mendaftar pada gelombang pertama. Hasil tes akan boleh diambil oleh peserta, yaitu ini melalui ini akunnya, buka lamannya, nanti dia bisa print ini sertifikat UTBK-nya. Lalu persyaratan peserta memiliki akun LTMPT. Nah tadi sudah ada jadwalnya cukup panjang. Tadi ada pertanyaan juga bahwa katanya ini pengumuman 29 Maret, pendaftaran ini untuk UTBK tanggal berapa? 16 Maret apa tadi. Jadi bagaimana ini? Ya sebetulnya kalau ngambil akun itu tidak ada masalah. Ambil aja akun. Nanti kalau mendaftarnya ada waktunya karena harus membayar ya. Nah baru kalau tidak lulus baru mendaftar. Kalau sudah lulus, nggak perlu lagi mendaftar. Karena kalau mendaftar juga tidak akan dapat mendaftar. Karena namanya sudah diblokir oleh sistem. Kemudian seluruh siswa yang kelas 12 boleh mendaftar. Asal lulus. Ya. Karena nanti diminta surat keterangan lulus. Atau peserta paket C tahun 2022 dengan umur maksimal 25 tahun pada tanggal 1 Juli. Nah, bagaimana 25 tahunnya itu tanggal 2 Juli? Nah, itu berarti sudah melampaui 1 hari. Ya. Karena batas itu 1 Juli. Lalu, lulusan SMA sederajat 2020-2021. Nah, makanya kenapa pengisian akun tadi dipercepat, dibuka, karena untuk memberikan kesempatan putra-putri kita yang lulus tahun 2020 dan 2021. Dan juga yang paket C tahun 2020 dan 2021. Usia tetap 25 tahun. Jadi lulus tahun 2020 atau 2019, tapi usianya pada tanggal 1 Juli 2022 belum 25 tahun. Lalu persyaratan peserta yang ikut tes, jadi bagi yang memilih prodi Saintek, maka dia harus mengikuti TPS, tes potensi skolastik, ikut tes bahasa Inggris, ikut tes kompetensi akademik Saintek. Jadi TKA Saintek. Bidang ilmunya nanti ada diberitahukan, jelaskan. Lalu bagi yang memilih soshum, ya, tesnya itu TPS, kemudian bahasa Inggris, kemudian juga bidang TKA soshum.
Nah, bidang ilmu apa dalam sosum ini nanti akan dijelaskan. Bagi peserta yang mengambil campuran, dia harus ikut TPS, ikut bahasa Inggris, dan ditambah TKA Sayentek dan TKA Sosum. Dia dari pagi sampai sore dia ujiannya. Hasil UTBK tadi berlaku untuk penerimaan tahun 2022. Jadi bagi anak-anak kita yang punya hasil UTBK 2022 tidak bisa digunakan untuk tahun 2023. Jadi UTBK ini khusus untuk tahun ini. Lalu membayar UTBK. Kalau SNPTN tadi tidak dibayar karena dibayar oleh pemerintah. Jadi semua biaya itu ditanggung pemerintah. Tapi kalau UTBK ini peserta harus membayar dan disubsidi juga oleh pemerintah karena jumlah yang dibayarkan itu sebetulnya ini tidak cukup kalau untuk ini yang seharusnya, jadi harus disubsidi oleh pemerintah. Nah, untuk apa tes potensi skolastik? Potensi skolastik itu untuk mengukur kemampuan yang dianggap penting untuk keberhasilan di sekolah formal, khususnya di pendidikan tinggi. Nah, dalam TPS ini yang diujikan tentang penalaran umum, pengetahuan kuantitatif, pengetahuan dan pemahaman umum, serta pemahaman bacaan dan menulis. Nah, jadi juga ini yang paling penting dalam TPS. Kemudian pengetahuan kuantitatif dan akan mencakup pengetahuan dan penguasaan matematika dasar. Jadi dalam TPS ini ada juga matematika dasar. Ini mungkin untuk mengukur kemampuan nalarnya ya. Ada apa namanya itu tell me, kadang-kadang pelat mikir. Lalu tes bahasa Inggris, kemampuan bahasa Inggris yang diperlukan untuk mendukung pembelajaran di perguruan tinggi. Nah, jadi di sini sekolah paling tidak sekarang tidak hanya memperhatikan ini apa bimbel ini untuk IPA, bimbel IPS, tapi bahasa Inggris juga karena bahasa Inggris ini akan diuji dan juga di perguruan tinggi ada syarat. Misalnya setelah diterima di Fakultas Kedokteran Unsri, maka nanti ada tes bahasa Inggrisnya. Kalau di sini namanya USEP, Universitas Sriwijaya English Proficiency Test, itu harus 500. Kalau nggak tercapai 500, itu nggak bisa diwisuda, nggak bisa ujian komprehensif. Kalau misalnya ngambil fakultas teknik, itu ada yang 400, ada yang 450. Jadi tergantung kemampuannya. Kalau memang mampu, ya silakan. Nah, itu ada persyaratan masing-masing perguruan tinggi berbeda-beda. Lalu kemampuan akademik TKA. Ini pengetahuan ini tentang pemahaman keilmuan yang dia peroleh selama di sekolah. Jadi selama sekolah dan diperkirakan dia ini mampu untuk menempuh di pendidikan tinggi. Juga ini mengukur kemampuan kognitif yang terkait langsung dengan konten pelajaran yang dipelajari di sekolah. Jadi ini anak-anak kita diharap sudah tercapai proses pembelajaran, capaian pembelajarannya. Nah, penekanan tes juga adalah pada higher order thinking skill. Ini juga ada masuk di sini. Kemudian nah ini apa kelompok ujian UTBK. Jadi kalau dia ngambil Sayentek, ujiannya mata uji TPS-nya sama dengan TPS Sosum, bahasa Inggrisnya nggak tahu saya sama atau tidak, mudah-mudahan sama. Lalu TKA. Nah ini kalau Sayentek itu matematik, fisika, kimia, dan biologi. Masa ujiannya diberikan waktu 195 menit. Kalau dia mengambil Sosum, ya, juga ikut TPS, skolastik, bahasa Inggris, dan TKA Sosum. Mata ujinya ekonomi, geografi, sejarah, sosiologi. Jadi kalau anak IPS mau ngambil ini boleh-boleh saja. Tapi ya dia harus belajar ini matematik, fisika, kimia, dan biologi, dan juga sebaliknya.
Nah ini nanti bagi anak-anak yang mengambil campuran, karena yang campuran ini misalnya anak IPS, dia mau ngambil campuran IPA dan itu silakan saja. Tapi kalau nanti diterima bidang IPA-nya, ya artinya dia itu sudah bagus, matematiknya bagus, bahasa Inggris ini apa, kimianya bagus, itu kemudian dia mampu dianggap. Nah, kalau campuran waktu yang dibutuhkan 285 menit. Nah, ini tahapan UTBK ini nanti kami bagikan ke Bapak Ibu semua bahan ini. Jadi wajib semua calon mendaftar UTBK bagi peserta itu wajib memiliki NISN, NPSN, dan tanggal lahir di laman ini. Lalu menggunakan akun LTMPT. Jadi dia sudah punya akun, harus daftar, memilih menu verifikasi, tahapannya sampai memilih menu pendaftaran, termasuklah ini apa, mengunggah portofolio masuk di sini, lalu membayar ya di bank BTN, BRI, BNI, Mandiri. Hanya boleh semua. Dibuka 1 kali 24 jam. Lalu melakukan login kembali di laman ini. Kemudian mengikuti UTBK. Nah, mengikuti UTBK ini ada jadwal. Sudah terjadwal, harus masuk jam berapa, harus datang jam berapa. Nah, ini biasanya ini kami memilih sekolah-sekolah atau tempat ujian yang sudah kami siapkan prokes yang ketat. Ini mudah-mudahan ya anak-anak kita tidak ada yang terkena oleh COVID. Nah, nanti pesankan supaya menjelang mau tes itu jangan dulu ke mall, tidak usah dulu kondangan, tidak usah dulu kerumunan, jangan sampai nanti terkena gejala COVID, dites suhunya meningkat, atau ada batuk-batuk, akhirnya tidak diperkenankan ikut tes. Nah, kalau tidak berkenankan nggak bisa mengulang, waktunya sudah terjadwal. Oke, ini ada 74 pusat. Ya. Nah, jadi anak-anak boleh saja, dia mau kebetulan pada waktu ujian itu dia ada di Bali. Ya dia boleh milih tes di Bali, tapi pendaftaran dia karena anak Sumsel, satu kalau 20 prodi harus milih salah satunya itu apa Unsri atau UIN, Raden Patah, satunya misalnya ITB, boleh dia ikut tes di situ. Nah ini jadwal tesnya, ini bulan apa ini? Mei ya, bulan Mei 17, 18, 19 Mei. Ini 20 Mei ini hari Jumat yang tergantung dari lokasi masing-masing karena ada perbedaan waktu antara Indonesia Timur dan Indonesia Barat. Lalu ini ya jadi kalau misalnya di Indonesia Barat jam 9, kita jam 7. Berarti Indonesia Timur jam 9, kita baru jam 7. Jadi jangan ngikuti yang jam 9, terlambat kalau ini anak yang di Indonesia Barat. Jadi lihat itu jadwalnya. Ini gelombang 1, gelombang keduanya mulai 28 Mei, jadi ada selang waktu 1 minggu, misalkan 28 Mei, 29 Mei ini libur, 30 Mei, 31, 02 sampai ini Jumat. Kalau itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, terus oh rupanya hari Minggu juga ada tes ya, 14 kali ya, 14 hari. Jadi hari Minggu juga ada tes. Nah, ini jadwal. Ini salah satu contoh. Kalau misalnya WIB, jadi 645 sampai 650 masuk ruang. Tapi yang di Indonesia Timur, di Papua, itu dia masuk 845, 850. Ini sebanyak, ya nggak bisa misalnya bareng kalau kita 645 juga orang timur sana, berarti sebelum subuh dia sudah harus ke tempat ujian. Baik, ini jadwalnya, yang ini semua ada itu. Kemudian bagi kelompok campuran, maka dia nanti tes potensi klasik dan bahasa Inggris, lalu TKA, Saintek, lalu tes kompetensi Soshum. Ini jadwal untuk yang mengambil
campuran, kelas campuran. Nah, kelompok ujian saintek tadi ini bayar atau sesum ya, membayar UTBK sebesar 200.000 saintek atau sesum. Tapi kalau dia milih campuran, jadi 2 kali ujian, itu dikenakan biaya 300.000 uang pendaftaran. Ini bisa dibayarkan melalui Bank Mandiri, BNI, BTN, dan Bank BRI. Kemudian persyaratan peserta ini, jadi nanti pada saat ujian ya, siswa SMMK yang lulusan 2020 itu harus memiliki ijazah yang sederajat, atau kalau dari luar negeri harus sudah disetarakan. Lalu memiliki nilai UTBK. Jadi otomatis kalau dia tidak punya nilai UTBK tidak bisa mendaftar SBMPTN karena nggak punya UTBK. Apa yang mau dinilai kan? Lalu memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses studi. Nah, ini yang saya katakan tadi, kalau misalnya ada penyakit buta warna, ya pilihlah program studi yang tidak perlu membedakan warna. Misalnya buta warna mau ngambil seni rupa, gaun warna hijau tergambar gaun berwarna hitam dan sebaliknya, karena katanya ya saya belum pernah buta warna jadi nggak tahu bagaimana membedakannya, mudah-mudahan tidak karena menurun. Atau maaf misalnya begini ada kelainan fisik misalnya, jangan ngambil penjaskes, nanti disuruh olahraga lari atau apa, mengalami kesulitan akan mengganggu proses belajarnya. Nah, bagi yang memilih program studi di bidang seni tadi sudah saya sebutkan wajib mengunggah portofolio. Jadi biasanya kalau sudah ikut SNPTN olahraga misalnya, itu bisa diambil lagi pada waktu SBMPTN karena belum lulus SN, lalu mengambil SB bidangnya yang sama, penjaskes, yaitu portofolionya harus diunggah lagi, atau mungkin bisa diambil dari SNPTN. Setiap siswa dibolehkan memilih 2 program studi pada satu PTN atau masing-masing satu program studi pada 2 PTN dengan catatan kalau pada ini dia boleh PTN yang berbeda ya, kecuali ya kalau gini lain ya. Oke. Jadi kalau SB ini boleh milih di mana saja 2 PTN yang itu, tidak harus kalau tadi itu yang SNPTN. Oke, ini jadwalnya sosialisasi 2 April. Jadi masih ada waktu kita sosialisasi lagi. Lalu TBK ini pendaftar TBK 23 Maret. Nah tadi ada pertanyaan, pendaftar TBK ini mulai 23 Maret, pengumuman 29 Maret. Ya, kalau memang mau ikut UTBK udah pasti tidak lulus kan masih ada waktu 15 hari. Jadi jangan buru-buru daftar di tanggal 23 sampai tanggal 29 itu, tunggu pengumuman. Di pelaksanaan UTBK gelombang 1 jadi sudah jelaskan yang semua, masa undur sertifikat sudah tadi dijelaskan. Jadi pelaksanaan peserta yang mau ngambil KIP ya, jadi saya ulangi tadi, SNPTN boleh milih 2 program studi, 1 program studinya harus ada di PTN di provinsinya. Kalau UTBK dia bisa memilih 2 PTN di mana saja, asal milih 2 program studi. Siswa pendaftar dari keluarga kurang mampu secara ekonomi dapat mengambil ini. Informasinya di sini, puslabdik.kemdikbud.go.id. Jadi di sini LTMPT dia nggak tahu mengenai KIPK. Jadi kalau KIPK itu adanya di Kemendikbud di sini, pusat ini Labdik
kemdikbud.go.id kalau mau mengambil kartu Indonesia Pintar Kuliah. Itu sebagai pengganti beasiswa bidik misi yang dulu itu. Kayak ini kalau ada masalah ya, ini bisa menghubungi emailnya ini atau telepon ini atau call center ini dan hardshipnya ini. Ini semua informasi resmi ya harus ngambil di sini. Jadi jangan ini, kan banyak kadang-kadang bahwa ada suatu lembaga menetapkan karena kamu grade kamu misalnya 400 ini bisa lolos untuk kedokteran Unsri. Jangan percaya itu karena menentukan passing grade itu bukan sesaat. Jadi kalau misalnya passing grade itu ditetapkan pada saat ujian pada saat itu. Jadi kalau passing grade yang ditetapkan oleh lembaga itu berarti ya yang sebelumnya. Jadi jangan percaya itu. Nanti menurut lembaga itu yakin diterima, tahu-tahu nggak diterima ya. Jadi buka informasi resmi sini. Karena banyak informasi-informasi yang menyesatkan. Oke, terima kasih. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Baik, terima kasih Prof. Zulkifli. Izin ada yang bertanya Prof di kolom chat Zoom. Untuk yang lainnya nanti bisa raise hand, tapi izin saya membacakan pertanyaan terlebih dahulu di chat Zoom. Dari Tri Bahariansyah, bagaimana yang lulus tahun 2020 atau 2021 untuk ikut UTBK? Apakah tahap cara membuat akunnya sama dengan yang tahun sekarang? Oke, izin Prof, saya menyampaikan kembali untuk pertanyaannya. Bagaimana yang lulus tahun 2020 atau 2021 untuk ikut UTBK? Apakah tahap cara membuat akunnya sama dengan yang tahun sekarang? Oke, Prof. Ya, kalau cara membuat akunnya sama yang tahun lalu sama sekarang. Jadi buka ada melalui pendaftaran akun. Jadi kalau misalnya akun tahun lalu itu sudah nggak laku lagi ya. Jadi harus membuat akun yang baru. Tapi caranya sama. Itu lihat ada prosedurnya. Dan saya juga belum pernah bikin akun itu. Yang pernah bikin akun itu ini siswa itulah ya. Oke, baik Prof. Terima kasih Prof. Masih ada lagi Prof pertanyaan. Untuk pertanyaan ini masih banyak Prof dari kolom chat. Izin bertanya satu-satu Prof. Dari Berliana. Izin bertanya Pak, mungkin ini pertanyaan klise yang mungkin ditanyakan tiap tahun. Apakah siswa yang sudah lulus SNPTN memiliki peluang untuk mengikuti tes kedinasan lainnya? Oke. Ya kalau itu beda kan. Beda dengan LTMPT yang tidak bisa itu dia mengikuti masuk perguruan tinggi yang tergabung dalam LTMPT. Kalau kedinasan itu kan ini di luar itu ya. Nah dia tidak melalui sistem yang ada di LTMPT bisa. Misalnya dia sudah lulus ya SNPTN. Tahu ada kedinasan, sekolah kedinasan itu administrasi negara misalnya, LAN misalnya, membuka itu masih bisa, nggak ada masalah. Ya. Yang nggak bisa itu ikut UTBK, karena kalau LAN dan kedinasan itu dia tidak tergabung dalam tes UTBK, nggak ada masalah. Nah cuman harus hati-hati anak-anak. Kalau misalnya sudah diterima di situ, jangan sampai terlampau banyak siswanya akhirnya mundur. Karena apa? Yang pertama dianggap anak-anak ini tidak serius. Ya. Akibatnya apa? Akibatnya anak yang betul-betul ingin sekolah di situ nggak diterima karena masalah daya tampung. Misalnya,
ada daya tampung untuk program studi A itu 20. Anak yang lulus tadi yang di 20 ini masuk, tapi ada satu anak lagi di nomor 21 ya. Karena ngambil nomor 21 ini grade-nya berarti 21, berarti dia tidak lolos. Nah, ternyata yang sudah diterima ini tidak serius, jadi mundur. Dia mundur, daya tampung tadi kosong, anak yang urutan 21 tadi sudah nggak masuk karena sudah dieliminir. Nah, itu berarti menghilangkan peluang atau kesempatan bagi temannya yang lain. Nah, oleh karena itu, di dalam memilih program studi, betul-betul sudah dipikirkan tidak mundur lagi. Nah, kalau kedinasan itu kan lain. Ada anak-anak itu karena kedinasan ini begitu selesai, dia langsung ikatan dinas karena menyangkut masa depannya, yaitu silahkan saja ya. Tapi kalau terlampau banyak akhirnya lari semua, mungkin sekolah itu akan dipertimbangkan kembali oleh perguruan tinggi kalau dia mau masuk lagi. Misalnya ada sekolah A. Sekolah A ini anaknya ini diterima 10 orang. Tapi hampir 50% tidak mendaftar ulang, ada 5. Artinya sekolah ini anaknya ini main-main aja gitu ya, enggak serius. Dan nanti bisa saja oleh perguruan tinggi begitu muncul sekolah itu dia tolak yang enggak usah sekolah ini tidak serius anak-anaknya. Ya ini hanya asal daftar saja. Nah, bukan diberikan sanksi tidak, tapi perguruan tinggi berhak untuk menolak anak itu. Lebih baik saya ngambil perguruan tinggi yang SMA yang lain yang betul-betul anak-anaknya serius mau sekolah di perguruan tinggi itu. Jadi masih boleh jawabannya karena tidak tergabung dalam RTMPT. Oke, baik. Terima kasih, Prof. Untuk yang sudah raise hand, silakan atas nama Rina Triani yang ingin bertanya langsung kepada Prof. Zulkifli Dahlan. Atas nama Rina Triani, jika ingin bertanya langsung kepada Prof. Zulkifli. Oke, saya bacakan lagi, Prof, dari chat Zoom. Ada pertanyaan dari siswa bernama Betty dari Palembang. Mau tanya, Pak, kalau lulus SNMPTN otomatis tidak bisa ikut UTBK sampai berapa tahun kena blok, Pak? Terima kasih. Ya, kalau lulus SNMPTN tahun ini, itu tidak bisa ikut UTBK yang tahun ini. Kalau tahun depan kan dia tidak akan bisa SNMPTN lagi ya. Enggak. Misalnya anak itu lulus sekarang SNMPTN. Dia tidak ikut UTBK, ini tidak bisa ikut UTBK. Tahu dia pengen mengubah program studi. Program studi berarti tahun depan masih ada waktu, dia tahun berikutnya, tahun depan ini 2022, 2023 dia mau ikut UTBK bisa saja. Karena ijazahnya masih belum lebih dari 3 tahun. Jadi hanya untuk tahun ini, bukan berarti setiap UTBK yang akan datang itu bukan. Jadi kalau lulus SNMPTN tahun ini tidak bisa ikut UTBK tahun ini. Gitu. Oke. Oke, baik, Prof. Terima kasih, Prof, untuk Sama-sama. jawabannya. Ini untuk yang terakhir. Pertanyaan terakhir, silakan kepada Bapak Endra Setiawan yang sudah raise hand untuk bertanya langsung. Terima kasih. Terima kasih. Izin bertanya, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, untuk seleksi masuk Unsri itu kan ada SNMPTN, SBMPTN, dan Mandiri, Prof. Apakah ada untuk yang jalur D3-nya, vokasi, atau yang jalur non-akademik, prestasi non-akademik? Pertanyaan kedua, Nanti yang pertama tadi apa? jalur untuk masuk D3-nya. Di Unsri ada D3? Oh, diploma 3. Oh, diploma 3 untuk SNSB itu berarti kalau dia mau masuk diploma 3 ada namanya Politeknik ya. Oh, di Politeknik. Nanti dicek di Politekniknya kalau mau masuk D3. Iya. Tapi kalau di Unsri, ini khusus Unsri, kalau mau S1. masuk diploma 3 yang ada di Unsri nanti ikutnya pada seleksi mandiri.
Oh, Kalau iya. SNSB nggak ada yang dibuka. Nanti seleksi mandiri dia dibuka. Ya. Terus ini Prof, satu lagi, kalau seandainya siswa tadi lulus kemudian tidak diambil, sanksi ke pihak sekolah itu berapa lama? Apa setahun atau berapa blacklistnya? Sampai mungkin nanti ada siswa bisa memilih lagi, ada kesempatan. Ya, jadi begini. Dia itu tidak, kalau misalnya satu anak, kalau itu biasanya masih ditolerir oleh perguruan tinggi ya. Karena bisa saja anak itu berhalangan. Nah, kalau bicara tentang sanksi, misalnya Unsri melihat ada satu sekolah, anaknya ini banyak yang diterima, tapi banyak yang tidak mendaftar ulang. Maka mungkin bagi Unsri akan melaporkan ke LTMPT bahwa untuk tahun depan sekolah ini tidak diperkenankan ikut ini SNPTN. Itu laporan dari Unsri. Tapi kalau misalnya hanya 1-2 itu biasanya tinggi masih mentolerir. Kemungkinan saja namanya itu anak itu lulus tahu-tahu jodohnya datang cepat ya. Dan menikah misalnya atau hal lainnya itu. Ya, ini yang tidak bisa kita duga, biasanya itu tidak diberikan sanksi kalau ada, dan ada baiknya. Jadi si anak itu ini melapor kepada perguruan tinggi yang bersangkutan, dia terima bahwa dia tidak mendaftar SNPTN disebabkan alasan ini, dan diketahui oleh kepala sekolah. Ini adalah untuk mencegah supaya ini dianggap tidak dianggap untuk ini tadi bermain tidak serius ya. Ya, namanya manusia kan pasti ada halangan. Itu baiknya seperti itu. Jadi misalnya ada si anak melapor ke sekolah, Pak, saya enggak ini SNPTN karena alasan saya gini. Kamu tulis surat aja, nanti kita kirimkan ke perguruan tinggi itu bahwa kamu tidak ikut mendaftar SNPTN oleh karena ada hal-hal yang di luar dugaan. Namanya luar dugaan itu macam-macam, jodoh datang cepat atau kesehatan tidak memungkinkan, yang itu ya masih bisa dimaklumi, atau karena tidak mampu untuk melanjutkan studi, KIP-nya tidak memperoleh KIP-K, itu alasan-alasan yang dapat kita maklumi seperti itu. Oke Prof, terima kasih Prof. Sama-sama. Baik, terima kasih kepada Bapak Engga Setiawan dan Prof. Zulkifli Dahlan. Untuk sore hari ini sudah selesai Bapak Ibu untuk sesi tanya jawabnya. Silakan nanti jika masih ada pertanyaan, silakan tanya langsung melalui kontak person yang sudah di-share melalui slide dari Pak Zulkifli Dahlan tadi. Silakan nanti ditanyakan melalui kontak person untuk seleksi SNPTN, SBMPTN maupun seleksi mandiri Universitas Sriwijaya tahun 2020 Bapak Ibu. 2022 maksudnya. Oke. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir hari ini dan siswa-siswi yang sudah hadir hari ini. Terima kasih banyak. Silakan untuk mengisi absen di link Zoom yang sudah dikirimkan panitia melalui di chat Zoom Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf jika ada salah-salah kata Bapak Ibu selaku moderator hari ini dan MC. Terima kasih banyak kepada Prof. Zulkifli Dahlan. Terima kasih banyak Prof. Sama-sama. Dan ini ya, kalau ada pertanyaan bisa langsung ke saya. Nomor HP saya 0811 787 587. 0811 787 587. Dan materi ini nanti akan kami kirimkan ke Bapak dan Ibu atau ke sekolah masing-masing. Mudah-mudahan ini nanti sekretariat di Unsri dapat milik Bapak Ibu, tapi kalau pengen itu nanti saya bisa kirim ke masing-masing, cuman nggak bisa semuanya. Jadi ada 280 lebih ya. Ini nanti dikirim oleh sekretariat nanti. Terima kasih.
Oke, baik. Terima kasih Prof. Zulkifli untuk pengarahannya hari ini. Prof, terima kasih. Di sini juga ada Pak Omrifan dari Universitas Sriwijaya selaku Sekretaris SMPTN, SBMPTN. Terima kasih banyak Pak Omrifan hari ini. Bapak, Ibu, saya tadi melihat ada di chat Zoom yang bertanya apakah ini diisi untuk kepala sekolah saja. Silakan untuk siswa-siswinya juga boleh diisi. Dan seluruh peserta yang hadir hari ini silakan untuk mengisi absen di chat Zoom-nya, Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Salam sehat semuanya. Demikianlah sosialisasi via Zoom yang telah disampaikan dari Universitas Sriwijaya tahun 2022. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.